Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil instalasi database server pada web server. Database server merupakan sebuah program komputer yang menyediakan layanan data untuk disalurkan ke komputer atau program komputer lainnya dengan menggunakan model client server. Istilah ini juga merujuk pada sebuah komputer yang didedikasikan untuk menjalankan program yang bersangkutan. Pada umumnya, sering menyediakan fungsi-fungsi server dan beberapa DBMS atau Database Management System, misalnya MySQL atau Microsoft SQL Server, yang sangat bergantung pada model client server untuk mengakses datanya. Nah, cara kerja dari database server ini, client server dapat diartikan sebagai model dari suatu sistem yang membagi proses sistem antara server yang mengolah database dan klien yang menjalankan aplikasi. Database server mengurangi beban akses data oleh klien pada server. Database dapat diakses oleh beberapa klien secara bersamaan, di mana data yang diakses hanya berasal dari suatu sumber, yaitu database pada server. Server tersebut dapat diakses melalui suatu front-end yang berjalan di komputer pengguna, yang menampilkan data diminta atau back-end yang berjalan pada server dan menangani tugas-tugas seperti analisis data dan penyimpanan. Database server memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dapat menyimpan semua data organisasi di suatu lokasi. Yang kedua, meningkatkan keamanan data. Yang ketiga, menyediakan layanan database management service di mana data tersusun. Selanjutnya, meningkatkan pencarian dan pengambilan data. Yang terakhir, klien dapat mengakses data yang tersimpan di database server dalam suatu waktu tanpa saling mengganggu satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja database server. Client server dapat diartikan sebagai model dari suatu sistem yang membagi proses sistem antara server yang mengelola database dan klien yang menjalankan aplikasi. Lalu database server mengurangi beban akses data oleh klien pada server. Database dapat diakses oleh beberapa klien secara bersamaan, di mana data yang diakses hanya satu atau diubah berasal dari satu sumber, yaitu database pada server. Server tersebut diakses baik melalui suatu front end yang berjalan di komputer pengguna yang menampilkan data yang diminta atau back end yang berjalan pada server dan menangani tugas-tugas seperti analisis dan penyimpanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi database server. Yang pertama, data menyimpan semua data organisasi di satu lokasi. Kedua, meningkatkan keamanan data. Ketiga, menyediakan layanan database management service di mana data tersusun. Lalu yang keempat, dengan cara tertentu sehingga meningkatkan pencarian dan pengambilan data. Yang kelima, klien dapat mengatasi data yang tersimpan di database server dalam satu waktu tanpa saling mengganggu satu sama lain. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan pengujian terhadap database server yang telah dibuat pada Fedora Server 31. Untuk package database server yang telah diinstal yaitu MySQL versi 8. Kemudian juga pengujian akan dilakukan terhadap dua klien. Yang pertama ini klien host, kemudian juga klien virtual sesuai topologi. Kemudian tool yang digunakan untuk melakukan pengujian yaitu phpMyAdmin. Jadi kita bisa terhubung dengan database servernya menggunakan browser klien dengan phpMyAdmin. Jadi phpMyAdmin ini adalah software untuk administrasi database yang dibuat dengan bahasa pemrograman PHP sehingga bisa diakses melalui website. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk pengujian yang pertama pada client host, kita pastikan dulu service MySQL sudah berjalan pada server. Kita bisa systemctl status MySQL aktif running ya. Berarti MySQL-nya, service MySQL sudah berjalan. Kemudian kita pastikan juga
antara server dan klien ini sudah terhubung. Paling mudah kita bisa gunakan ping, terus IP server pada CMD. IP servernya 192.168.1.1. Reply artinya sudah terhubung dengan server. Lanjut saja, kita akses PHP adminnya melalui browser. Kita buka browser, kita ketikkan di sini HTTP protokolnya, terus IP server 192.168.1.1. Terus saya tambahkan port juga, kemudian slash phpMyAdmin, terus enter. Port 8080 ini karena phpMyAdmin-nya ini terintegrasi dengan Apache Web Server atau HTTPD. Kemudian HTTPD-nya ini berjalannya di port 8080. Jadi harus ditambahkan portnya gitu, bukan port default yang dipakai. Maka akan muncul tampilan seperti ini, phpMyAdmin. Terus kita suruh masukkan username dan password. Kelompok kami sudah buat satu user untuk digunakan pada pengujian, user test. Terus kita go, sudah masukkan username dan password. Ya, maka akan redirect ke halaman index. Jadi seperti ini. Kemudian juga pada user test ini kita diberikan akses hanya untuk memanage database test ini. Kita coba, kita buat satu tabel. Tes. Kita buat 2 kolom saja. Terus go. Misalnya ini ID, terus nama. Ini jadi primary key. Terus go. Sudah ada ya data tabel test pada database test. Kita lihat juga di sini, kita masuk juga sebagai user root. Kita use database test. Terus kita show tables. Tabel test ada sesuai yang telah dibuat pada phpMyAdmin. Tabel test dan tabel user. Baik, mungkin itu pengujian untuk klien host. Kita lanjut dengan klien virtual. Baik, sekarang lanjut ke pengujian yang kedua menggunakan klien virtual. Di sini sudah ada Windows XP. Kita ubah dulu jadi full screen. Sama seperti tadi, kita pastikan dulu koneksi antara server dan kliennya sudah terhubung apa belum. Kita bisa gunakan ping pada CMD, ping IP server. Sudah reply, artinya klien dan server sudah terhubung. Kita langsung saja buka Google Chrome untuk mengakses phpMyAdmin dari database servernya. Sama seperti tadi, kita HTTP protokolnya, terus IP server, atau juga bisa menggunakan domain jika sudah menggunakan DNS. Kita gunakan saja nama domain, terus port, karena yang digunakan web server Apache-nya berjalan pada port 8080. Kemudian
/phpMyAdmin. Lalu kita enter. Kita login dengan user yang tadi sama pada klien host. Kita gunakan user test. Kemudian untuk password, terus go. Ya, seperti ini hasilnya. Sama seperti tadi. Kemudian kita coba hapus tabel yang telah kita buat di client host. Kita kan tadi buat ini, tabel tes ini. Sekarang kita hapus tabelnya. Kita drop untuk mengecek. Berhasil. Sekarang kita coba cek pada server. Kita show table. Ya, tabel yang tersedia tinggal tabel user, artinya tabel tes berhasil terhapus. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pengujian database server. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.